Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Arif dengan NIM 0302242064 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat dan sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, yang berarti cinta kearifan. Bagaimana pada zaman Yunani, filsafat adalah cinta kearifan atau cenderung dalam kebijaksanaan. Filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Merriam-Webster. Secara harfiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Kalau menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ada ilmu logika, robotika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Kemudian menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan segala sesuatu yang ada, ilmu yang dapat memberikan pencapaian dengan kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam filsafat ilmu terdapat ada objek material dan objek formal. Objek material merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan dari suatu ilmu. Objek material merupakan segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, dalam kenyataan, maupun di dalam kemungkinan. Objek material ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat merupakan telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran, serta telaah filsafat tentang konfirmasi dan logika. Fakta dan kebenaran menjadi objek formil substansinya, sedangkan konfirmasi dan logika menjadi objek formil instrumentatif dalam studi filsafat ilmunya. Kemudian ada cabang-cabang ilmu filsafat. Yang pertama itu ada metafisika atau ontologi. Ini merupakan ilmu yang membahas tentang suatu realita atau sesuatu yang ada secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Kalau epistemologi ini ilmu filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, termasuk asal, struktur, metode, validitas, dan tujuannya. Kemudian yang ketiga itu ada metodologi. Metodologi ini ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran. Nah, yang keempat ada ilmu logika. Cabang ilmu ini mempelajari aturan atau patokan yang harus ditaati agar orang dapat berpikir tepat, teliti, dan teratur untuk mencapai suatu kebenaran. Kemudian ada ilmu etika. Ilmu etika ini ilmu yang berkaitan dengan moral, di mana etika membicarakan mengenai pertimbangan tindakan yang baik atau buruk, susila dan tidak susila, etis dan tidak etis dalam hubungan kemanusiaan. Kemudian ada estetika. Estetika itu ilmu yang membahas tentang keindahan, dan beberapa pembahasan yang ada dalam estetika itu seperti apa fungsi dari keindahan, apa yang dimaksud dengan keindahan, dan lain-lainnya. Kemudian ada cara kita bagaimana berpikir ala-ala filsafat. Yang pertama itu ada secara radikal.
yaitu secara bebas dan menyeluruh. Kemudian ada konsisten atau runtut. Itu kita berpikir secara konsisten dan beruntut. Kemudian ada secara kritis. Kita menggali segala peristiwa yang ada. Kemudian ada spekulatif. Kita juga berpikir secara menyeluruh. Ada komprehensif, ada sistematis. Sistematis itu kita berpikir harus sama-sama berkaitan pendapat yang satu dengan yang lainnya. Ada koheren atau logis. Kemudian ada berpikir secara bebas dan berpikir secara bertanggung jawab, yaitu kita dapat mengetahui kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada sejarah perkembangan filsafat Yunani. Yang pertama itu ada filsafat pada masa Prasokreas, yaitu yang dikatakan biasanya sebagai filsafat alam. Kemudian yang kedua ada filsafat Pitagorean, yaitu filsafat yang berdasarkan keagamaan. Kemudian yang ketiga ada Heraklitos, yaitu anasir yang menjadi pokok, yaitu pada masanya api. Kemudian yang keempat ada pluralis, yaitu realitas seluruhnya terdiri dari banyak prinsip atau unsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.